Gunung. Yang sampai kagak keturunannya anu hai, Sun Gokong yang terhimpit dari anu batu gunung. Bukan juga. Mungkin lebih mirip Cut Patkai. Tapi pasif, pakai bahasa Bugis. Kalau bisa dibilang itu 80% Bugis, 20% bahasa saya. Saya tadi 1 mangkuk coto, 2 ketupat. Nah, Apa dia bilang? Ketupatnya gratis. berarti menyesal Anda. Menyesalku di situ. Tapi jarak 1 minggu kembali ke lagi ke situ. Malas dendam. Balas dendam kali ini. Langsung itu saya ambil Cuma semua. ada ayam bakar kan? Iya. Ayam bakar saya ambil. Tak. Nah, Terus ambil yang berkuah-kuah iya, dong. iya. Keren tenggorokan kalau kuah, Iya. kuat. Coto. Bukan coto, wai. Rugi 2 kali orang kalau coto. Berapa tahun kok di sini, wai? Di sini Masa kok di Pindrang? seumur hidup. Saya dulu itu awal mulanya kan saya kan asli orang Orang susah. Oh, bukan. Orang Jawa Barat. Iya. Tepatnya di Garut. Garut, Jawa Barat. Garut. Itu Garut. Saya di Garut tapi di bagian kampungnya itu loh. Nah, jadi saya aslinya Garut bagian tengah. enggak bagian pinggir. Oh, bagian pinggir. Di bawah kaki gunung. Nah. Di bawah kaki gunung. Yang sampai kagak keturunannya anu hai, Sun Gokong yang terhimpit dari anu batu gunung. Bukan juga. Mungkin lebih mirip Cut Patkai. Jadi saya itu berasal dari sana. Kalau nama gunungnya sih Gunung Wakua. Gunung Pepandayan namanya. Pemandayan. Nah, jadi saya asalnya dari sana. Berarti asli Bandung. Bukan Bandung. Beda. Berarti Bandung itu kota kalau Sulawesi kan Makassar. Kalau Jawa Barat Bandung. Nah, gitu. berarti kamu kategori daerah Jawa Barat, Mhm. tapi daerah Bandung, Bukan Bandung, Garut. Garut. Kabupatennya itu Garut. Enggak, bagaimana ceritanya, woi? Dari Garut, Raking, sampai ke sini. Apakah memang orang tuamu ibaratnya memang dari dulu merantau dari Garut ke sini? Iya. Asal usulnya itu terjadi pada zaman dahulu kala. jadi bapak itu memang dari dulu. Di sini? Dari mulai SD dia kalau tidak salah dengar Kak Toh, dari mulai SD dia sudah diajak merantau sama kakek. Nah, tepatnya di Kota Baru. Oh, baru. Terus Lama di Baru. Terus dia merantau ke sana, menjual lah begitu ceritanya. Sampai pada saat jual apa ini? saya Jangan tahu, sampai jual ginjal. saya tahu pikiranmu. Jadi dia itu kayak ini apa? Pecah belah lah begitu. Kayak Berarti piring. barang dikasih pecah-pecah baru dijual. Bukan, maksudnya kayak piring, terus mangkok lah begitu toh, yang begitu. Terus sempat pulang juga. Jadi pas mau nikahnya di Garut. Pas lahir saya dibawalah ke Baru lagi. Baru. Berarti kamu lahir di Garut, dibawa ke Baru. Bawa ke Baru. Kalau enggak salah itu 2 bulan ke 3 bulan. Sudah dibawa. Di situ asal mulanya. Baru menetap di Pindrang. Kalau di Pindrang itu masuk di tahun 99. Sudah masuk. Berarti lama. Tapi
bapakmu ke sini Wahid naik kapal atau pesawat Wahid? Dulu itu naik kapal dulu. Naik kapal, belum Naik ada kapal. pesawat. Belum ada pesawat. Di zaman itu? Iya. Masa belum ada pesawat Wahid? Belum. Ada sih tapi mahal kan dulu Wah, itu. ya. Mahal. Jadi kalau naik kapal itu sekitar 2 hari 2 malam. Dari Perjalanan. situ ke Barro. Iya, ke ini apa? Makassar. Oh Makassar. Hmm. Belum ada pelabuhan di Barro. Belum ada dulu. Pare-pare? Belum ada juga dulu. Tahun segitu Wahid? Iya, Masa sih Wahid? iya. Karena sepanjang saya ingat itu pasti kita ke Makassar dulu. Di Pare-Pare itu baru Mungkin ada. Mungkin tapi- ada pelabuhan. Iya, ada pelabuhan. Cuma kapalnya dari Garut tidak ada ke Enggak, Pare-Pare. bisa jadi begitu. Nah, Nah, yang adanya cuma di, di Makassar. Makassar. Nah, Gitu. berarti kamu 12 bersaudara Wahid? 12. Buat tim kesebelasan kan? Berapa bersaudara Wahid? 3 aja, 3. 3. 3. Laki-laki? Laki-laki saya sendiri dan yang 2 itu perempuan. Oh seharusnya kamu pakai daster ke sini Wahid. Kamu yang ganjil di rumahmu Pak. Enggak, bagaimana ceritanya ini orang tuamu bisa ketemu Wahid? Jadi kan gini, bapak itu sebenarnya dulu yang pernah saya dengar sering pulang apa? pulang kampung ceritanya. Kampung. Nah, begitu. Di kapal? Iya, naik Satu kapal. hari satu malam? Tidak mungkin berenang toh. Enggak mungkin. Kau Enggak. kira lumba-lumba? Sempat bisa tuh Wahid. Bisa tuh berenang. Enggak tahu sampai atau tidaknya ya. Yang penting berenang dulu. Ya, bisa, memang bisa. Bagaimana cara ketemu itu Wahid? Intinya itu. Memang satu daerah? Iya. Jadi kalau di Pinrang itu mungkin beda inilah kampung. Oh, Tapi beda kampung. masih satu kecamatan. Ketemunya di situ ataukah ketemunya pada saat merantau? Di kampung. Oh di kampung. Di kampung. Memang cinta pandangan pertama. Iya, bisa dibilang begitu. Dan lahirlah saya. Berarti adekmu yang 2 itu yang perempuan kelahiran apa Wahid? Lahir semua di Pinrang. Kau saja kelahiran dasar. Iya. Oh, Begitu. berarti kamu yang terasingkan ya. Tersingkatnya. Jadi saya itu bisa dibilang kalau misalkan ya, saya pulang kampung nih ke Garut. Itu saya rasa macam ini, apa namanya? Saya pergi merantau, bukan pulang kampung. Karena Berarti mau anggap sini kampungmu. iyo. Wah, saya tidak akui pas sebagai warga sini. Wah, saya berKTP di sini loh. Jadi karena saking jarangnya pulang, Berarti kayak lagu Ji. Hah? Jarang pulang. Jadi saking jarangnya pulang, jadi kalau saya pulang kampung itu serasa merantau karena nggak ada yang dikenal di sana. Kok iso? Apalagi kan saya ini orangnya bisa dibilang jarang bergaul toh, begitu. Sering digauli. Sering digauli. Emangnya gue cobaan. Nah, jadi begitu silsilah saya, asal usul saya dari kenapa saya bisa di sini. Malahan saya itu TK, SD, SMP, tapi kalau SMP itu pernah di Pinrang juga, pernah di Jawa Barat juga. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat juga pernah. Berarti sempat orang tua pulang ke kampung. Nggak pernah. Berarti kamu dikirim di sana. Iya, saya dikirim di sana karena bisa dibilang saya nakal. 5 kali pindah-pindah Pak, waktu SMP. 5 kali pindah waktu SMP.
Saking nekalnya. Berarti begitu ya, berarti orang tamu dari Garut merantau ke sini, terus buat usaha di sini. Ya, buat usaha di sini. Jadi bisa dibilang dari keluarga ibu itu cuman ibu yang pergi ke Sulawesi. Tapi kalau bapak Banyak. ada sebagian sepupunya kah begitu. Saudaranya tidak ada. Kalau saudara ininya nggak ada, saudara kandungnya nggak ada. Gitu. Berarti kalau misalnya lebaran wai sunyi rumah wai. Hah? Sunyi rumahmu? Ya enggak lah. Enggak, jarang keluargamu? Ada sih, maksudnya orang Sunda yang datang tuh begitu kan. Kita kan di sini kan ada ininya apa? Persatuan. Pihak persatuan lah begitu ceritanya. Jadi nama persatuannya? Aku lupa apa namanya. Intinya itulah. Jadi setiap Lebaran datang pasti. Alhamdulillahnya datang. Tapi kan ini kan pastikan dari sana ke sini, otomatis kan kamu juga bawa budayamu dari sana ke sini. Iya. Jadi budayamu tetap kau laksanakan di sini, woi. Iya. Tetap. Sebagian. Terus budaya di sini kau juga gunakan tidak? Ya jelas pasti. Salah satunya pandai. Itu urusan belakang itu. Iya. Pasti itu kalau salah satunya itu. Tapi orang tua masih muda, kau? Sekitar umur 50-an kayaknya. 50-an kategori masih muda kayaknya, woi ya. Iya, bisa jadi. Cuman belum masuk lansia ya? Belum. Oh, berarti masih bisa punya satu. Apa punya apa itu? Punya adik satu. Oh, jangan. Nggak usah lah. Cukup 2 aja. Maksudnya 2? Adik saya, adik. Nggak usah minta tambah ya. Nah. Jadi saya sekolah di Jawa itu saya lulus SMP itu di Garut, baru SMA di sini. SMA di sini. Nah, di situ kita baru ketemu. SMP-nya itu di Garut. Pindah di sini. Ya di sini. SMA. Pas masuk di MAN. Nah, itu. Tapi pasif pakai bahasa Bugis. Kalau bisa dibilang itu 80% Bugis, 20% bahasa Sunda. Gitu. Jadi kalau saya disuruh pakai bahasa Sunda bisa, tapi bakal apa ya? Karena bahasa Sunda itu bisa dibilang agak sulit. Karena dia ada bahasa halusnya sama bahasa kasarnya. Berarti kan sama juga di Sulawesi. Memang di Sulawesi sama. Kan ada juga bahasa lokal yang halusnya dan ada juga bahasa Bugis yang modern. Bisa ya. Cuman kalau di Sunda itu gini, kalau kan tapi kalian sebenarnya di Sunda, woi. Yang saya paling suka di Sunda itu itu yang paling saya suka, woi. Gini ya. Ada satu ini. Kalau ada perempuan dari Sunda, dia panggil kita A. Ayo makan A. Rasanya itu pengen saya nikah itu perempuan. Karena saking halusnya tuh begitu, maksudnya cara ininya tuh intonasinya begitu. Cuma dia bagus pengambilan huruf, woi. Ya. Iya. Dia ambil huruf A. Coba kalau X. Makan X. Untung A. Kan kayaknya itu cuma di Sunda ya? Atau di Bandung? Semua Bandung pakai? Sunda. Semua Jawa Barat pakai? Ya. Berarti aktivitas di orang tua sehari-hari, woi? Untuk sekarang ya wirausaha. Itu apa aja yang dikerja. Yang penting halal. Tidak mau beli tuyul second tidak sama saya. Bagus juga itu. Sempat kan ada yang mau beli tuyul second. Lecet pemakaian. Cuma lecet pemakaian. Tunggu. Ada ini quotes yang saya baca ini
tadi barusan ini. Kita itu katanya laki-laki tuh bagikan tuyul. Kenapa? Kita sudah disayang-sayang, disuruh kerja juga. Kalau kita sudah jadi suami. Berarti mirip-mirip ya? Mirip. 11-12 lah. Iya. Makanya saya tadi pas bahas itu, loh iya kok cocok ya? Berarti 11-12 ya. Cuma mungkin beda di rambut ya. Beda di rambut mungkin. Apalagi kalau dia emang botak orangnya, wah cocok itu. Iya. Apalagi saya punya kampung itu bisa dibilang iklimnya itu sangat dingin. Dingin di sana, Cek. Dingin. Saking dinginnya itu tuh. Dingin pakai banget atau tidak gini? Banget. Oh, banget ya. Malah saking dinginnya kalau kita tidur itu harus pakai 3 selimut yang tebal. Kan daerah gunung. Iya, daerah gunung. Dingin sekali, Cek. Di situ enak ya untuk. Oh, jelas. Makanya saya rencana itu kalau misalkan saya sudah menikah, bulan Madunya di sana. Terlalu jauh. Terus aja bisa. Oh, ini. Tapi, Cek, ada hal yang bisa dibilang unik di sana, Cek. Kalau setiap saya pulang kampung tuh, harga makanan di sana, Cek, murah sekali. Di sini kira-kira kalau pangsit bakso itu kan di sini kan sekitar mungkin sekitaran 15.000. Paling mahal 15. Iya. Di sana ada yang 5.000, Cek. Dagingnya pakai daging apa itu? Enggak tahu bilang daging onta kan atau daging apa. Intinya 5.000. 5.000. Pernah Portugal mungkin ya, Waya. Mungkin dekat mungkin dari ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Jadi pernah saya singgah tuh, saking penasarannya saya singgah makan di situ. Ternyata enak juga. Tapi kayaknya sih, Wai, kalau daerah-daerah Jawa ya, kayaknya semua makanannya agak mungkin murah, Wai. Kan saya sempat seminggu di Semarang. Ya. Saya di Semarang, enggak tahu jalan Keraton. Pokoknya nama jalan itu Keraton. Anjay, Keraton. Iya, enggak tahu. Pokoknya dia di awalnya itu ada keraton-keratonnya. Saya kurang tahu juga jalan apa ya, cuma ada keratonnya kalau saya ingat. Yang paling saya ingat itu waktu ke Kota Tua di daerah Semarang. Iya. Kan saya sempat makan. Kalau di sana bilang orang angkringan. Oh, angkringan. Angkringan. Iya. Saya sempat, tapi sebelum masuk di Kota Tuanya ya, saya sempat singgah makan. Saya makan, duduk dengan nggak ada yang tempat duduk, nggak ada tempat duduk, nggak ada yang kursi lah, nggak ada kursi, jadi langsung melantai. Iya. Pas saya mau makan. Terus saya bilang mungkin sekitaran 15 mungkin ini makanannya satu kursi. Pas tapi itu makanan apa lagi namanya tuh? Yang nasi kucing kah? Iya. Jadi pas makan nasi kucing kan ambil telur kecap, telur puyuh yang warna hitam. Terus saya juga ambil ciri khasnya di sini, di sana yang tidak aku dapat di sini. Apa itu? Dia itu ada tahu, saya lupa namanya. Tahu itu kalau tidak salah itu warna hitam. Kayaknya tahu hitam namanya. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu apa ya. Iya. Jadi saya campur itu, ambil lauknya juga, ibaratnya ambil daging-dagian juga. Iya, daging-dagian. Ambil tahunya, ibaratnya kan. Usus. Kebetulan nggak ada di situ, habis mungkin. Ya, mungkin habis. Karena saya sempat juga makan usus ayam ya. Jadi pas di situ kan saya sekitaran berapa orang itu, 3 orang kalau tidak salah. Saya juga lupa karena sudah berapa tahun. 3 orang. Terus saya makan, mungkin sekitaran 15 mungkin habis ini satu porsi, karena kan kita ambil ini mungkin 15.000. Banyak lah diambil. Banyak diambil kan. Saya bayar berapa? 8.000. Satu orang. Buset. 8.000. Saya bayar 8.000 satu orang. Dan kenyang.
Kalau usus saya nggak kenyang, jadi nambah lagi, Pak. Maklum, kita kan porsi-porsi kuli tuh. Kalau saya bersih guli kan nggak kenyang, kalau bersih karena saya mungkin perutku sudah terlatih jadi makan banyak mungkin kan. Jadi nggak kenyang, jadi nambah. Jadi sendiranku itu saya makan 2 kali berarti 16. 8 kali 2. Ya, 16.000 lah. 16.000. Selebihnya pas gitu, kok cuma segini harganya. Iya. Murah sekali sih. Memang kalau di daerah Jawa kayaknya ya mungkin murah mungkin. Karena memang mungkin dekat dari sumbernya toh. Ya mungkin. Cuma sayur-sayuran di sana dekat semua. Cuma kalau padi di situ sebanyak di sini gak padi? Mungkin kayaknya padi kalau selama saya tinggal kan saya sempat kalau dibilang Pak Deku ada dulu teman tetangga dulu waktu merantau juga itu dia juga bisa dikategorikan ada di daerah Jawa itu bisa dikategorikan juga lumpung padi. Iya. Dia ternyata di sana juga banyak juga padi. Ada, cuman saya belum pernah lihat maksudnya pas panennya itu apakah serame di kita di sini toh, maksudnya sampai orang berjejeran tuh begitu. Saya juga belum pernah lihat karena kan di daerah Jawa kan ibaratnya semua daerah Jawa itu kan kota-kota ibaratnya kota-kota yang wajib dikunjungi. Ya. Pokoknya banyak lah budaya adat istiadat di sana yang paling jos lah menurutku. Nantilah kalau kita punya rezeki, nanti kita main ke saya punya kampung tuh. Bisa. Kita di sana berkuliner dan. Tapi makanan ciri khasnya di kampung apa, Pak? Kalau yang terkenal itu kan ini, dodol Garut. Dodol Garut yang paling terkenal. Bukan masalah dodol Garutnya, dodol kan di setiap daerah ada. Iya memang, cuman kan yang paling terkenal kan itu, dodol Garut. Enggak, maksudku makanan yang ciri khas ibaratnya hanya di daerah itu toh. Yang tidak ada di daerah lain. Salah satunya kan kalau kita palako kalau di sini kan di Pindrang kan terkenal dengan palakonya. Apa ya? Kalau di sana apa, Wai? Banyak sih, tapi saya nggak tahu namanya. Intinya makanannya murah-murah itu aja. Ngomong-ngomong soal makanan, pernah Kak dulu ini pengalaman lah waktu makan pertama kali yang namanya coto Makassar di Parepare. Berarti bukan coto Makassar. Coto Parepare. Enggak, maksudnya nama makanannya coto Makassar. Ya, karena mungkin orang Makassar pertama kali makan di warungnya. Karena biasanya saya itu kok makan warungnya? Enggak, di warungnya, bukan warungnya. Jadi makan di warungnya karena kan biasanya saya itu kan dibungkuskan lah gitu ceritanya. Jadi pertama kali makan di situ setelah turun dari gunung. Gunung jadi, apa? Gunung bukan gunung yang ada di pikiranmu Karena gunung pikiranmu. Gunung. Kan capek toh, Capek memang. Jadi butuh kalau orang mendaki gunung capek. Capek, apalagi menunggu jawaban dari sedia atau lebih capek lagi. Udah, wait a minute. Pas turun dari gunung, saya kebetulan itu bertiga kalau nggak salah. Kenapa nggak berempat? Kan namanya cuma 3. Karena yang satu setan. Nggak, kenapa harus bertiga aku bilang? Cuma ada 3. Kalau nggak salah bertiga itu mobil kayaknya tadi. R3. Jadi saya bertiga. Saya gambarkan dulu ya ininya. Maksudnya siapa saja yang bertiga itu. Pertama saya. Kedua ada teman saya itu dia bisa dibilang orangnya itu kecil. Terus yang satu tinggi besar. Yang kecil taruhlah kita kasih nama Lebaco. Terus yang kedua itu Anto. Misalkan toh, misal. Pada saya Anto, anaknya Tono. Iya. Jadi pas saya masuk ke warung, karena saya tidak tahu aturannya tuh. Jadi
Ada aturannya kan? Ada aturan masjid. Ada. Berarti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coto. Nah, jadi saya kan baru pertama kali tuh masuk di warung coto. Nah, cek. Jadi saya pesan dulu. Nah, duduk. Nah, terus datanglah ininya apa? Cotonya tuh. Nah. Oh, cotonya langsung datang. Langsung datang. Enggak diantar sama orangnya. Oh, Cotonya langsung datang. Ya sama orang tuh. Oh. Nggak mungkin datang sendiri tuh. Enggak, saya juga jangan sampai kayak anu kan, kayak di Jepang itu makanan modern kan langsung Anjay. makannya saja berputar. Oh, itu yang Nah, datang ini sendiri. pemikiran saya. Iya. Kayak contohnya datang, berarti mungkin itu kan Iya, jalan betul. saja. Betul. Nah, jadi orang yang datang Bawa coto. bawa coto. Hmm. Tapi Pak, jadi terus pas saya makan toh, Ya, kan selama saya hidup, ya. yang saya tahu itu kalau kita ambil maksudnya topping toh, selain yang disediakan, itu bayar kan? Misalkan kita makan bakso, ambil kacang, kan bayar kacangnya toh. Nah, yang saya tidak tahu di situ adalah ketupatnya gratis. Ketupat gratis. Sampai Gini, pas saya lihat ke si Baco, ini yang kecil, dia makan 5 ketupat, Pak. 5 ketupat. 5 ketupat dia makan. Saya lirik, ini anak banyak mungkin ini uang ini orang ya, karena kan aku kira bilang kok ini anak mau bunuh diri kayaknya. tidak. Nah, jadi saya lihat, wih, banyak ini uangnya. Karena dia kan itu harga coto yang di Pare-Pare itu 20.000. Nah, Dulu itu 20.000. Nah, jadi saya lihat, wih, 20.000. Nah, harga ketupat 2.001 kan biasanya. Saya bilang, wah, banyaknya ini. Memakai ini anak 5 nih. Jadi 2 kali 5, 10.000. 30.000 semua. Nah, masih mending ini lebacoy. Saya balik ke Antok lebih banyak 7 nama makan. 7 nama makan mereka. Banyak semua gini, banyak ini orang gini. Saya juga makan karena takut toh, maksudnya uang yang saya pegang cuma 22. Nah, bilang, 2 mu deh. Saya makan. Nah, pasnya selesai, saya bayar. Menyesal lah kalian. Menyesal lah Anda. Bu, saya tadi 1 mangkuk coto, 2 ketupat. Apa dia bilang? Ketupatnya gratis. Berarti menyesal lah Anda. Menyesalku di situ. Tapi jarak 1 minggu kembali ke lagi ke situ. Balas dendam. Balas dendam kan di situ. Langsung itu saya ambil banyak. Berarti mau juga bunuh diri. Enggak, karena kan kita kan sebagai anak kos-kosan toh. Sekali-kali untuk memperbaiki gizi. Sama. Saya juga pernah kan waktu masih kuliah kan, namanya kita mahasiswa kan, otomatis cari makanan yang murah dan mengenyangkan. Terus ditawari lah sama teman. Ditawari sama teman. Ada situ setiap hari Jumat. Ya. Pokoknya setiap hari Jumat itu makanannya itu sedikit dibayar. Oh, itu, jadi 10.000. Silakan ambil sepuasnya. Oh, jadi kayak Jumat berkah toh? Ya, hampir sama lah dengan Jumat gitu. berkah. Tapi khusus di hari Jumat hari ya. Jumat. Nah, jadi iya, memang karena Jumat berkah namanya. Jadi udah mungkin Sabtu berkah. Iya. Nah, jadi ku cobalah pas hari Jumat. Kesana kan, dengan bermodal uang 10.000. Iya. Karena dibilang teman 10.000 itu bebas ambil. Iya. Mau di situ menunya itu ada ikan bakar sama ada ayam bakar. Iya. Selebihnya gorengan-gorengan lah. Ya. Kalau mau kusebut satu-satu kebanyakan. Betul. Kebanyakan kalau mau kusebut satu-satu. Datang, parkir, tak, masuk. Kunci tidak dibawa tadi. Cuman kau ketak. Berarti kembali lagi. Kembali lagi. Ambil kunci. Masuk kan? Duduk. Bodohnya saya, karena informasi yang disampaikan sama temanku itu belum lengkap. Belum lengkap, wahai. Ternyata kita kayak kayak keundangan
ambil piring sendiri, ambil lauk sendiri. Pokoknya ambillah sesukamu di situ, tidak ada pelayanan. Jadi saya duduk. Langsung duduk. Duduk kan. Berarti prasmanan lah. Iya, hampir sama dengan itu. Iya. Oh, bukan bersama karena memang iya. 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 Jadi duduk, saya nunggu. Wah, dalam hatiku, kenapa nggak lama sekali nih? Dadak datang. Bukan dadak datang, ibaratnya hanya kasir tok saja. Iya. Kok nggak ada pelayannya nih? Sempat mana pelayannya nih? Iya. Dia pas duduk-duduk. Tunggu. Satu pertanyaan. Ada di situ apa namanya? Orang ada kasir toh? Ada kasir. Ada kasir. Nah, lihat itu kah? Saya kurang tahu karena agak ramai. Oh, begitu. Terus kebetulan pas saya datang belum ada yang datang juga. Oh. Di belakang itu belum ada yang datang. Iya. Jadi saya duduk beberapa menit kan. Kenapa nih mau makan ini nah? Tidak ada jebakan makanan nih. Jadi akhirnya karena mungkin terlalu bosan menunggu. Ya. Kutanyalah si kasirnya. Ya. Bilang muka makan. Ya. Nah, sekarang, oh iya Pak, iya Dek. Karena saya belum tua di situ kan, jadi panggil Ade dulu. Iya Dek, ambil sendiri. Nggak ada pelayan itu. Ambil sendiri orang. Lah namatiku, Ade kan aku tahu dari pas Kak masuk ambil mak belok kiri langsung. Nggak usah larikan duduk kan. Jadi pas Kak ibaratnya saya sudah berpengalaman, lain juga kurang temanku kurang memberikan informasi sama saya. Akhirnya seperti itu. Ambil nasi. Karena ibaratnya saya perut ibaratnya kalau bukan nasi yang masuk tidak kenyang. Betul. Ambil banyak nasi. Terus kebetulan ada ayam bakar kan? Ayam bakar saya ambil. Terus ambil yang berkuah-kuah dong. Keren tenggorokan kuah. Foto. Bukan coto, rugi 2 kali orang kalau coto. Ibaratnya sejenis sayur. Sayur kan, ambil sayur. Setelah itu duduk mak. Setelah itu ambil lagi ST. Oh, saya juga. Ada ST loh. Kan pilihannya ada 2. Bisa air putih, bisa ST. Nah, jadi kau ambil ST. Jadi kau ambil dulu esnya, anunya, T-nya dulu, baru ambil es batunya. Menjadi es batu teh. ST lah. Baru duduk makan. Wah. Tapi sempat curiga juga kan, was-was bilang Kak. Jangan sampai lebih 10.000? Lebih 10.000 ini. Kan ibaratnya kan ayamnya saja berapa kan? Tambah nasi, tambah gorengan juga ku ambil kan. Wah, kayaknya lebih dari 10.000 nih kalau misalnya. Dalam hati gini kan, kalau misalnya lebih 10.000 ini terpaksa ku titip dulu HP ku. Baru pergi di kontrakan, pinjam uang sama teman supaya. Karena kan mau pas-pasan 10.000 dibawa. Pas selesai makan kan? Kita kasirnya. Berapa Bu? Nah 10.000 Dek. Jadi saya pasti disebut bilang 10.000 kan. Gembira aja gue. Iyalah pastilah. Ibaratnya kalau kita kos-kosan kan besok saya enggak kos-kosan dulu. Kontrak sama beberapa orang. Ada mungkin sekitaran 10 orang kalau di kontrak. Jadi 10 orang di dalam. Jadi agak murah kan. Terus setelah itu bilang 10.000 Dek. Wah, gembira lah saya. Wah, makan enak gitu. Hari Jumat 10.000. Pas pulang, bahagia. Terus sampai di kos, kau lihat teman makan, musik saya dirimu. Hari Jumat ke sana kau makan 10.000 makan ayam, istilahnya setiap hari Jumat itu perbaikan gizi lah. Perbaikan gizi. Masalah kita kalau anak kos-kosan itu menu spesialnya itu kalau untuk saya ya, menu spesialnya saya waktu kuliah lah, waktu kos-kosan kan pernah juga kos-kosan, pernah juga ngontrak rumah sama teman-teman kan. Menu spesialnya saya dulu itu ya itu paling-paling ini apa? Sapi. Menu spesial saya hari-hari makan sapi. Tapi sapi yang dibungkus dalam bentuk mie. Kan ada situ yang rasa sapi kan yang saya lupa namanya mie apa itu. Yang rasa sapi kan. Terserah kamu ayam bawang. Ayam bawang. Rendang. Pokoknya ada seperti itu. Tapi dalam bentuk mie. Tapi itu dalam bentuk mie. Itu menu spesial saya waktu kuliah kan. Itu hari-hari makan daging. Tapi yang berbentuk mie. Betul. Di situ kan ada juga kan coto Makassar. Makan coto hari-hari Pak. Tapi yang berbentuk mie. Betul. Soto
Soto ayam juga ada. Soto ayam. Ada. Sebenarnya anak kos-kosan itu makanannya mewah-mewah. Betul. Cuma didesain dalam berbentuk mie. Ya, betul.